berkumpul pada siang hari ini dengan penuh semangat pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Sebagai tugas kami CGP Angkatan 11, yaitu saya sendiri Nia Triagustina dan Ibu Dewi Ika Wardani. Baik Bapak Ibu sekalian, nah sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih budaya positif itu, nah saya akan menjabarkan beberapa yang akan kita bahas nanti, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga tentang disiplin, yang keempat teori motivasi, yang kelima apa sih disiplin positif itu, kemudian nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi, dan juga ada segitiga restitusi. Jadi di modul yang telah kami pelajari, modul 1.4 tentang budaya positif, terdiri dari beberapa materi seperti yang dijelaskan di slide. Baik, saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon. Artinya yang dahulu murid itu hanya menerima dari guru atau sifatnya pasif menjadi teori kontrol, di mana pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Jadi sebagai guru kita harus memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid, dan juga berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid, karena murid itu memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing. Apa tujuannya? Tujuannya agar setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, mulai dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Jadi jika stimulus respon dahulunya kebutuhan kita itu dianggap sama, kebutuhan murid itu dianggap sama. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya kebutuhan murid yang satu dengan yang lain itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah, kalau pada stimulus respon mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Jadi kalau dahulu sebagai guru kita hanya mengajari anak bagaimana anak itu paham apa yang diajarkan kita saja, tetapi anak tidak diberi kesempatan untuk mengeksplor dirinya. Jadi sedangkan di teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebagai guru kita harus memahami apa sih pandangan peserta didik kita terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Jadi kita harus bisa menerima apa yang diinginkan murid, kita harus menuntut apa yang diinginkan murid, seperti itu. Kemudian lagi perilaku buruk. Nah, ketika murid melakukan sesuatu hal buruk, biasanya sebagai guru kita hanya melihat murid ini melakukan kesalahan. Nah, padahal sebenarnya murid melakukan kesalahan sebenarnya itu ada tujuannya, ada penyebabnya. Nah, makanya di sini ya ada nanti yang namanya restitusi, bagaimana kita mengajarkan bagaimana kita berusaha mengontrol, kemudian menstabilkan emosi peserta didik, bukan menilai, menghakimi peserta didik atau murid itu bahwa melakukan kesalahan.
Dan selanjutnya, nah, seperti tadi, murid melakukan kesalahan. Setiap manusia ya, bukan hanya murid, setiap manusia sebenarnya melakukan kesalahan. Itu karena apa? Nah, sebelum kita tahu tentang itu, manusia itu sebenarnya memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini harus dipenuhi. Apa tujuannya? Untuk mencapai kebahagiaan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi yang dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makan dan lain sebagainya. Kemudian merasa diterima dan disayang. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan juga akan penguasaan. Nah, apabila salah satu di antara kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada, nah, biasanya anak-anak itu melakukan indisipliner atau melanggar kedisiplinan. Nah, karena kebutuhannya tidak terpenuhi, misalkan dari rumah belum sarapan, akibatnya lapar, sampai di sekolah jadi emosi dan melakukan kekerasan atau apapun kepada teman-temannya, atau melakukan hal yang tidak disiplin atau indisipliner. Nah, baik, saya akan menjelaskan dulu apa sih disiplin itu. Disiplin adalah dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan, serta cenderung menghubungkan. Nah, perhatikan. Jadi disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan. Nah, biasanya kata disiplin ini dihubungkan dengan keterkekangan dan ketidaknyamanan. Mengapa? Karena biasanya dibalik sesuatu untuk apa ya? Biasanya untuk mengatur agar murid itu disiplin, biasanya ada hukuman. Nah, seperti itu. Biasanya kita kerap sekali ya melaksanakan hukuman terhadap murid akibat dari ketidakdisiplinan. Nah, dalam budaya positif itu kita diajarkan tentang teori motivasi. Kalau yang dulunya agar siswa disiplin kita menerapkan hukuman, nah kita bagaimana menerapkan agar siswa itu tergerak dari dirinya. Teori motivasi itu ada 3. Seseorang melakukan kedisiplinan itu karena ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh penghargaan, karena ada iming-iming penghargaan atau hadiah baru anak-anak mau disiplin. Atau yang pertama, karena tidak ingin dihukum, karena biasanya upacara kalau terlambat dihukum, dijemur. Nah, karena tidak ingin dijemur, mereka datang tepat waktu. Atau mereka mau mengerjakan tugas dengan baik karena ada iming-iming hadiah. Nah, itu teori motivasi yang kedua. Dan yang ketiga, teori motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu masing-masing. Jadi karena memang mereka tergerak untuk melakukan hal itu, mereka tergerak untuk datang tepat waktu dengan sendirinya, bukan karena adanya hukuman ataupun karena iming-iming penghargaan atau hadiah. Nah, dari teori yang
disiplin tadi dari ketiga teori motivasi, maka di sini ada yang namanya disiplin positif. Kalau tadi disiplin menegakkan kedisiplinan dengan hukuman maupun penghargaan, nah pada disiplin positif itu bagaimana kita menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, kesadaran itu datangnya dari mana? Dari motivasi intrinsik murid kita sendiri, dari motivasi dari dalam diri, untuk memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman maupun hadiah. Jadi Bapak Ibu, jika selama ini kita menerapkan disiplin di sekolah ini dengan iming-iming hukuman atau hadiah, saya harap setelah diseminasi ini kita melakukan mendisiplinkan siswa dengan cara disiplin positif, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran atau menumbuhkan kesadaran motivasi intrinsik siswa. Bagaimana caranya? Caranya dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa atau kepada murid itu sendiri. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan dan juga memberi pemahaman nilai-nilai kebajikan itu apa saja. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah prinsip moral dan etika yang membimbing perilaku dan tindakan individu, sehingga siswa tersebut tergerak dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu ada bermacam-macam ya, banyak sekali. Ada menurut 9 pilar atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kebajikan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, dan sebagainya. Itu tidak perlu saya sebutkan satu persatu, cukup dilihat di slide karena banyak sekali nilai-nilai contoh nilai-nilai kebajikan dari beberapa sumber ya. Yang pertama dari 9 pilar karakter, yang kedua petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian ada lagi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, kemudian IBO Primary Years Program, kemudian ada juga dari The 7 Essential Virtues. Kemudian ini juga nilai-nilai kebajikan, ada peduli, keterus-terangan, kebersihan. Bagaimana kita yang terpenting. Jadi yang terpenting dari Bapak Ibu adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan ini. Jika peserta didik sudah memiliki nilai, misalkan kebersihan dari dalam dirinya, maka tanpa kita suruh pun mereka akan langsung membuang sampah pada tempatnya. Bukan lagi kita menerapkan peraturan dilarang membuang sampah, karena ketika dilarang membuang sampah pasti ada hukuman atau konsekuensi ketika tidak melakukan hal itu. Nah, anak-anak jadi takut. Karena takut apa? Karena takut dihukum, bukan karena tergerak dari dalam dirinya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sebaiknya karena terutama wali kelas masing-masing. Nah, yang pertama, bagaimana sih menanamkan nilai-nilai kebajikan? Yang pertama yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip. Sebenarnya sama, hampir sama dengan kesepakatan kelas. Hanya saja di sana ditekankan nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya.
Misalkan seperti yang saya sebutkan tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersama, bukan sepihak, bukan hanya guru yang membuat, tetapi guru dengan murid. Murid diminta kira-kira di kelas kita ingin ada keyakinan kelas apa, misalkan ibu misalkan tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikan apa sih yang terkandung dalam itu? Nilai kebajikannya yaitu kebersihan, misalkan. Kemudian lagi kesepakatan keyakinan kelasnya mengembalikan barang yang dipinjam, barang teman yang dipinjam, misalkan. Nah, mengembalikan barang teman yang dipinjam, nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab dan kejujuran. Jadi ketika anak-anak mengembalikan, dia sudah memiliki satu nilai kebajikan, yaitu rasa tanggung jawab dan juga kejujuran. Jadi itu yang diharapkan. Juga karena ini dibuat bersama, dibuat antara guru dan murid, maka murid itu merasa bertanggung jawab untuk melakukan. Sehingga motivasi intrinsiknya apa? Motivasi intrinsiknya muncul dari murid-murid kita. Nah, begini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini ada pertanyaan ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja seperti yang dulu-dulu sudah diterapkan di sekolah ini? Ada peraturan kelas, tidak boleh mencoret-coret bangku. Alasannya mengapa? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan? Ada yang ingin menjawab? Oke, baik. Mengapa? Karena yang pertama, ini sebenarnya sudah dikupas juga sudah tadi. Peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini adalah aturan yang dibuat oleh sebelah pihak. Jadi peraturan yang dibuat oleh sebelah pihak, hanya guru saja yang harus ditaati oleh objeknya, murid. Jadi guru yang membuat peraturan, murid harus taat. Biasanya ini dibuat tanpa persetujuan pihak objek atau murid yang harus melaksanakan. Jadi murid itu merasa terbebani karena gurunya yang nyuruh, bukan karena kemauan murid. Jadi bukan karena kesepakatan bersama-sama. Nah, sedangkan keyakinan kelas, nah ini bedanya ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas apa? Persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi karena murid terlibat, otomatis murid bertanggung jawab untuk melaksanakan. Jadi bedanya antara peraturan dan keyakinan, ketika peraturan itu hanya sepihak, yaitu guru yang membuat, sedangkan pada keyakinan kelas ini merupakan persetujuan yang dibuat bersama. Karena dibuat bersama, otomatis harus ditaati bersama, harus dilaksanakan bersama, sehingga itu tertanam dalam diri peserta didik. Nah, ini lagi konsekuensinya. Jika keyakinan kelas dilanggar, maka murid sama dengan melanggar dirinya sendiri. Karena tadi kesepakatan bersama, jadi jika keyakinannya dilanggar, artinya sama dengan melanggar dirinya sendiri. Sedangkan jika keyakinan kelas ditaati, maka sama dengan menghargai dirinya sendiri. Jadi beda ya Bapak Ibu ya antara peraturan dan keyakinan kelas.
Jadi, keyakinan kelas memiliki keunggulan dibanding dengan peraturan kelas karena berdasarkan pada nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan tadi, kemudian memotivasi perilaku intrinsik. Jadi siswa benar-benar termotivasi dari dalam diri, bukan karena tadi kan ada 3 motivasi, karena hukuman, karena penghargaan, dan tentunya karena motivasi intrinsik. Nah, yang kita harapkan dari adanya keyakinan kelas ini agar tercipta budaya positif di sekolah, yaitu agar siswa memotivasi perilaku intrinsik. Dan sebelum kita masuk ke restitusi, kemudian segitiga restitusi, di sini ada yang namanya 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini buat siapa nantinya? Yaitu buat kita. Untuk apa? Untuk mengontrol murid. Di sini ada 5 posisi. Yang pertama, pemberi hukuman. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Apa bedanya dari kelimanya ini? Yang pertama, pemberi hukuman. Pemberi hukuman berarti di sini kita sebagai guru ini mengontrol kedisiplinan murid itu dengan memberikan hukuman. Biasanya identik dengan hukuman fisik. Misalkan ada murid yang datang terlambat, nanti hukumannya disuruh lari keliling lapangan. Itu kalau pemberian hukuman. Dihukum, identik dengan hukuman fisik. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bedanya dengan pemberi hukuman, kalau pemberi hukuman ini biasanya guru itu menegur murid itu menggunakan dengan kata-kata yang bernada tinggi. Biasanya dengan mata melotot seperti memarahi murid. Itu kalau pemberi hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah di sini, kita sebagai guru menegur murid itu biasanya dengan kata-kata yang lebih lembut. Di sini biasanya kita sebagai guru itu membuat murid itu tidak merasa nyaman. Misalkan, ayolah kamu jangan seperti itu, kamu tidak kasihan kepada ibu, nanti ibu dimarahi sama kepala sekolah. Gitu. Biasanya seperti itu. Jadi akan membuat murid seperti tidak nyaman, seperti akan merasa, saya membuat guru saya ini akan dimarahi kepala sekolah. Itu biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Kalau posisi sebagai teman, seperti yang saya lakukan setiap harinya Bapak Ibu. Jadi melebur pada lingkungan murid. Berbicara seolah-olah kita menjadi teman mereka. Jadi terkadang murid itu akan lebih leluasa kepada kita karena menganggap kita itu sebagai temannya. Tapi pada posisi kontrol sebagai teman ini terkadang dia mengakibatkan efek yang negatif juga. Kadang kalau kita guru tidak membantu murid, kita akan dimusuhi istilahnya. Istilah kasarnya itu dimusuhi. Atau murid itu akan merasa sakit hati kepada kita. Seperti layaknya teman-teman mereka. Kemudian yang keempat yaitu sebagai posisi pemantau. Kalau posisi pemantau di sini istilahnya dia memantau berarti mengawasi. Jadi guru di sini mengawasi kedisiplinan murid, kemudian menegur murid. Pada saat menegur itu biasanya misalkan kalau kamu datang terlambat konsekuensinya itu nanti apa kamu? Gitu. Jadi mengawasi. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi ini Bapak dan Ibu adalah posisi yang paling baik dan bagus dari keempat-empatnya. Karena kalau sudah memiliki kemampuan posisi sebagai manajer, otomatis sudah mempunyai kemampuan di posisi teman dan pemantau.
Karena apa? Kalau di manajer ini kita akan bersama-sama dengan murid mengatasi masalah murid. Jadi sama-sama kita sharing dengan murid. Jadi tidak menyalahkan murid, tetapi kita akan berkolaborasi dengan murid dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh murid. Misalkan kalau ada yang datang terlambat. Jadi kalau kita berada pada posisi manajer, kita akan bersama dengan murid. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan kita buat untuk mengatasi supaya kamu tidak akan datang terlambat lagi. Jadi murid akan memikirkan, oh nanti saya bangunnya akan lebih pagi. Di sini jadi kalau di posisi manajer. Nah, posisi manajer ini Bapak dan Ibu nanti akan berhubungan dengan restitusi. Jadi restitusi di sini itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau murid, sekarang itu lebih familiar murid, dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pengertian restitusi yang diungkapkan oleh Gosen. Kemudian restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi di sini ini akan membantu dan mendorong murid secara internal menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lia, kalau murid itu kebanyakan melaksanakan disiplin itu hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Jadi kalau di dalam restitusi di sini kita lakukan, efeknya nanti akan membantu murid itu lebih menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nilai-nilai kebajikan yang ada tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lia. Terdapat banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang dapat kita implikasikan kepada murid melalui keyakinan kelas tadi. Kemudian sekarang ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini adalah pelaksanaan dari restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini terdapat 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau di menstabilkan identitas, ini kita tidak boleh menyalahkan murid secara langsung. Jadi kita bisa mengatakan kepada murid, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini nanti murid itu tidak akan merasa terpojok. Kamu salah, itu tidak boleh. Karena secara jujur saja Bapak dan Ibu guru, kita meskipun sudah dewasa seperti ini menjadi guru, kita tidak akan terhindar dari yang namanya melakukan kesalahan. Jadi posisinya di sini kita dengan murid itu sama, sering melakukan kesalahan. Jadi di sini murid itu akan merasa tidak merasa takut karena dia melakukan kesalahan. Yang pertama. Kemudian divalidasi kesalahan atau validasi kebutuhan. Di sini
kita akan menanyakan kepada murid. Di sini apakah murid itu sudah sadar dengan kesalahan yang dia perbuat? Kita akan menyadarkan dan kita akan menanyakan kebutuhan apa yang sebenarnya mereka butuhkan sehingga mereka itu melakukan kesalahan. Jadi di sini kita akan menanyakan, kenapa kamu sampai melakukan kesalahan seperti itu? Kamu sebenarnya itu pengen apa? Gitu di sini. Jadi kita akan mengetahui, ya karena saya di rumah ini gitu-gitu, mereka akan bercerita kepada kita. Jadi mereka tidak akan merasa disalahkan. Nah, setelah mereka menyadari kesalahan mereka, barulah kita menanyakan keyakinan. Di sini karena tadi ini berhubungan dengan kesepakatan kelas, sebaiknya memang pada saat awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas di sini, ini kalimatnya harus yang positif. Jujur saya sendiri Bapak Ibu sebelum mempelajari materi ini, yang saya lakukan di kelas itu benar bukan peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas. Namun kalimat yang saya pergunakan di situ masih kalimat yang negatif. Contohnya, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh berisik di dalam kelas, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu masih kalimat negatif. Nah, kalimat negatif di sini kita ubah ke kalimat positif yang benar. Kalau tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang benar dalam keyakinan kelas. Yang saya lakukan masih menggunakan kalimat yang negatif. Tidak boleh. Nanti ada video segitiga restitusi yang saya lakukan dengan murid untuk membantu Bapak dan Ibu lebih memahami bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi. Dulu pas pertama kali masuk di
Tak kuat kok. Ceritanya enggak urut. Menjadi lebih baik. Tentunya kalau sudah bisa istirahat dan masuk, berarti Rizky harus masuk ke dalam kelas ya. Pada saat jam pelajaran jangan bermain, mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya. Jadi Rizky sekarang sudah tahu ya bagaimana caranya Rizky untuk mengatasi masalah yang Rizky hadapi ya. Terima kasih ya Rizky ya. Semoga untuk selanjutnya Rizky bisa berubah menjadi yang lebih baik ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan kepada murid saya. Tapi di sini videonya itu masih banyak kekurangan, di mana kekurangannya itu adalah di sini saya masih menggunakan istilah yang namanya kesepakatan kelas. Kemudian kalimat-kalimat yang digunakan dalam kesepakatan kelas ini masih bentuknya itu adalah kalimat yang negatif. Jadi yang lebih baik itu kita menggunakan kalimat yang positif. Jadi tidak kita akan menghapus yang kalimat tidak boleh, dilarang. Itu kita hapus menjadi kalimat yang lebih positif karena ini akan berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Kemudian sebelum saya menutup pertemuan pada kali ini, saya akan lebih menekankan lagi Bapak Ibu, setelah mempelajari materi ini, saya itu mempunyai tekad akan menghindari posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi alangkah baiknya kita sebagai guru tidak boleh menghukum murid. Kemudian jangan terlalu sering membuat rasa bersalah kepada murid. Jadi kita yang paling baik kita adalah sebagai manajer. Kenapa kok bukan teman? Kenapa kok bukan pemantau? Karena di teman ini masih ada efek negatif yang ditimbulkan. Pemantau juga seperti itu. Jadi yang paling baik itu adalah posisinya sebagai manajer. Di video tersebut saya menggunakan dua posisi kontrol. Tadi Pak Rahul ini sempat menyeletuk sedikit. Oh ini sebagai teman. Nah ternyata alhamdulillah ternyata sudah bisa membedakan mana yang posisi kontrol sebagai teman dan juga sebagai manajer. Jadi kenapa saya di sini menggunakan posisi kontrol sebagai teman? Karena saya rasa saya ingin menghilangkan background ketakutan pada murid. Saya ingin murid itu tidak merasa takut ketika diajak bicara oleh saya. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu untuk kelanjutan dari materi ini kita diharapkan supaya bisa melakukan aksi nyatanya di sekolah kita ini dalam melakukan disiplin positif serta meningkatkan apa yang namanya itu budaya positif di dalam sekolah sehingga murid-murid kita itu melaksanakan kedisiplinan itu bukan untuk karena menghindari hukuman dan ingin mendapatkan penghargaan, tetapi karena motivasi intrinsik yaitu dari dalam diri mereka ingin menghargai diri mereka sendiri, ingin menuju nilai-nilai kebajikan yang lebih baik lagi. Diharapkan kita bisa berkolaboratif karena kalau di dalam sekolah ini kita menjadi satu kesatuan, tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bisa berkolaboratif dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Sementara tidak ada, tapi kalau misalkan nanti ada kesulitan kita akan melakukan kolaborasi lebih lanjut ya Bapak Ibu. Dimohon kerjasamanya demi memajukan murid kita dan demi memajukan sekolah kita, meningkatkan kualitas sekolah kita. Untuk lebihnya saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Guru telah meluangkan waktu pada kegiatan
Saya dan Bu Lia dalam melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita speaking dulu. Ya. Sudah tahu kan Ibu pernah mengajarkan tepuk semangat? Ya, kita coba ya. Ya. Tepuk semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nanti akan kita pakai untuk kedisiplinan kita baik di sekolah maupun di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas di sini bukan hanya ibu yang membuat, kita membuatnya secara bersama. Supaya apa? Nanti supaya disiplin-disiplin apa saja yang kalian akan taati. Tidak hanya kalian, tetapi ibu juga akan mentaati keyakinan kelas yang kita buat secara bersama. Jadi nanti kalian tuliskan di stiker note ini, kemudian bisa ditempel di depan. Oke, ibu mulai ya. Boleh lebih dari satu. Boleh satu anak, lebih dari satu boleh. Mau berapa Farah? 2 atau 3? 3. Ya, mau buat berapa ya? Ya, silakan dimulai dituliskan keyakinan kelas apa saja yang akan kita tulis di keyakinan kelas 4. Kenapa? Satu ini satu stiker note, satu keyakinan di bawah. Tulis di tengah-tengah. Nomor 12. Baik, yang sudah membuat silakan ditempelkan di depan. Farah, sudah? Sudah pipi. Boleh ditempelkan di depan. Terserah mau ditaruh. Ya, ditempelkan di depan. Eka, sudah? Arin. Sudah? Apa? Di bawahnya lagi.
apa saja keyakinan kelas yang sudah dibuat teman-teman? Coba Pipi dibacakan, Pipi. Saling menyayangi teman, saling menghargai teman, datang tempat waktu, menghormati teman. Iya. Makasih Pipi. Sarah. Membuang sampah pada tempatnya, saling menyayangi teman. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata banyak yang menuliskan buanglah sampah pada tempatnya. Iya, tidak apa-apa. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Nanti kita bisa tambahin lagi ya apa yang kurang. Jadi di sini ada saling menyayangi, saling menghargai, datang tepat waktu, menghormati teman, membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak, keyakinan kelas ini kita harus bisa menjaganya. Kita harus bisa menjaganya dan mentaati. Ya, tidak hanya kalian, ibu juga harus mentaatinya. Kayak apa? Kayak membuang sampah pada tempatnya. Saling menghormati. Nah, menghormati di sini tidak hanya dengan teman sesama teman. Menghormati guru juga harus dilakukan. Guru juga harus menghormati muridnya. Saling menyayangi, tidak hanya teman dengan teman, murid dengan guru juga harus saling menyayangi. Guru dengan muridnya juga harus saling menyayangi. Baik, nanti ini kita perindah lagi ya, kemudian kita tempel di dinding kelas. Terima kasih anak-anak untuk kolaborasi kita, kerjasama kita dalam membuat keyakinan kelas di kelas ini. Ibu tutup, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Hisam, salah satu guru SD Tarnonan 2. Pada hari ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi Ika Wardani SPD selaku guru penggerak. Adapun yang telah disampaikan, kita bisa mengambil hal-hal yang positif sehingga bisa menjadikan guru yang lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah. Saya adalah murid kelas 4 SD Tarnonan 2. Saya merasa senang dapat membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Ibu Ika. Semoga saya dan teman-teman dapat menjadi murid yang disiplin sesuai dengan keyakinan kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.